Tadi ada Kang Anto yang sudah masuk di sini. Ya udah masuk ke dalam belum? Iya, belum dimasukin jin itu ya. Tapi udah masuk ke dalam nih. Kang Anto mau nimbrung tidak di sini? Masih banyak ini calon-calon mediator sebetulnya. Iya. Karena baru beberapa kali saja saya mengalami bisa menerima energi itu, itulah yang terjadi selama ini. Ya, jangan heran, jangan terkejut. Ya memang seperti itu. Dan itu salah satu tujuan guru kita menggembalikan kita. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila muslim terbawa Malam Kang Dewo. Malam. Bagaimana keadaannya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bang sehat. Alhamdulillah sehat. Ada yang kepingin saya tanyakan kepada Kang Dewo. Terkait apa itu? Terkait setelah saya bisa menerima energi atau bisa menompo energi untuk menjadi mediator, Kang Dewo. Iya. Pertanyaan seperti ini, Kang Dewo. Kenapa ketika kita bilang Bang Anto lah kemarin kan, ketika dicoba oleh Kang Dewo untuk memasukkan energi ke dalam tubuh Kang Anto itu kan masih sulit. Saya kan berada di situ. Iya. Pada saat itu energi yang berada di tempat Bang Anto itu kenapa langsung mengoling ke saya, memberi sinyal kepada saya? Itu disebabkan apa itu kronologinya? Iya. Maksudnya di saat proses mediumisasi kemarin, pada waktu kami mengupayakan supaya Bang Anto itu bisa menerima energi gaib, pas kebetulan kemarin gagal kan begitu? Iya, iya. Dan pas kebetulan juga Bang Akmal waktu itu kan di situ sih. Iya, benar. Tiba-tiba pada waktu itu Bang Akmal merasakan energi yang hadir yang mencoba masuk ke tubuh Bang Anto begitu. Benar. Apa penyebabnya itu yang menjadi pertanyaan Bang Akmal begitu ya? Iya. Apa itu penyebabnya? Iya, itu adalah salah satu bukti kalau Bang Akmal ini sudah bisa merasakan ya akan hadirnya energi gaib. Seperti itu. Walaupun energi gaib itu tidak kami tujukan kepada Bang Akmal, tapi karena Bang Akmal di situ, ya, secara otomatis Bang Akmal juga ikut mengetahuinya dengan cara ikut merasakannya, minimal seperti itu. Ya. Karena kan ada beberapa kali, kalau nggak salah 3 kali itu di dalam, di luar. Itu terjadi hal yang serupa seperti itu. Begitu sulit untuk dimasukkan, kemudian energi itu berbalik menyamperi saya. Iya. Sebetulnya Bang Akmal itu bisa merasakan itu bukan karena energi itu tidak bisa masuk ke pihak lain, bukan. Ya pas kebetulan waktu itu memang tidak bisa masuk. Tapi bila mana energi itu masuk ke tubuh yang lain pun seharusnya Bang Akmal juga bisa merasakan kehadiran energi itu. Itu sebagai bukti kalau Bang Akmal itu sudah semakin peka terhadap adanya energi gaib. Awalnya seperti itu. Dan tidak tertutup kemungkinan ke depannya daya kepekaan itu makin tajam. Ya, energi gaib itu hadir kan ada perwujudannya sih Pak. Iya. Ada makhluknya. Ya, tidak tertutup kemungkinan. Ya, Bang Akmal itu bisa melihat secara langsung perwujudan energi itu begitu. Jadi sifatnya bukan hanya sebatas merasakan, tapi memang betul-betul bisa melihat perwujudan daripada energi yang dimaksud. Iya kan. Apalagi seperti ini kan ya Pak. Apakah makhluk gaib itu
mengetahui bahwasannya kita ini bisa menjadi wadah, sehingga walaupun setelah selesai mediumisasi kita duduk di lain tempat, makhluk gaib itu ternyata mau menyamperin kita, memberi sinyal, Iya, saya paham. Berkomunikasi gitu. Kenapa makhluk gaib itu mencoba berkomunikasi dengan kita? Iya. Itu bukan karena makhluk gaib mengetahui kalau kita itu bisa dijadikan tempat, bukan seperti itu. Oh, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Tapi energi gaib itu ya, yang bersumber dari makhluk gaib itu juga ikut merasakan energi positif yang ada dalam diri kita, begitu Bang, sehingga sinkron, dia terhubung. Paham? Iya. Ya, karena pada dasarnya itu ya, makhluk gaib yang masuk ke dalam tubuh mediator ya, saya pastikan mereka itu tidak tahu kalau kita itu bisa ditempati. Mereka tidak mengetahui itu. Tidak, toh secara proses perjalanannya mereka kan memang sengaja dipaksa dihadirkan dan dipaksa dimasukkan, kan begitu. Karena kan semenjak beberapa hari itu latihan. Kemudian saya sudah bisa mewadahi. Di saat saya itu jalan ketika jam 3 malam seperti itu kan, itu kita bisa melihat di sini ada pocong seperti itu. Kemudian pergi lagi, kita tinggalkan karena kita sudah biasa kan gitu kan. Pergi lagi, ada sosok lagi seperti kuntilanak, gendarwo gitu kan. Itu bukan memberi sinyal yang seperti itu tadi yang saya katakan. Tidak, yang pastinya itu sebagai bukti daya kepekaan Bang Akmal sudah semakin tajam. Di saat Bang Akmal baik diam ataupun melakukan sebuah pergerakan dalam wujud perjalanan, lalu di suatu tempat Bang Akmal bisa merasakan atau melihat akan keberadaan makhluk gaib, ya bukan berarti makhluk gaib yang Bang Akmal lihat itu bisa melihat Bang Akmal pada waktu itu. Tidak ya. Yang pastinya Bang Akmal yang bisa melihat dianya belum tentu, begitu. Paham ya? Paham. Kirain saya dia makhluk-makhluk itu menyamperin saya. Tidak. Ini kan fenomena ini hanya baru-baru ini aja kan. Adapun makhluk gaib yang sifatnya seperti itu ya mungkin ya untuk kalangan-kalangan tinggi lah, kan begitu. Tapi terkhusus untuk makhluk gaib yang tadi Bang Akmal ceritakan, ya mohon maaf sudah bisa kita ukur itu daya kemampuannya, begitu. Iya. Artinya itu Bang Dewo, apakah tingkat kepekaan kita semakin lama semakin meningkat di situ? Iya, itu adalah sebuah bentuk daya kepekaan Bang Akmal yang sudah semakin tajam. Itu seperti itu. Jadi jangan pernah beranggapan ya di saat kita mendapat sinyal energi gaib dari makhluk gaib itu adalah sebuah informasi dari pihak gaib, belum tentu. Ya, informasi itu datangnya dari diri Bang Akmal sendiri karena kapasitas spiritual Bang Akmal sudah mencukupi untuk itu, gitu loh. Iya. Artinya ketika kita mengetahui di sana ada makhluk gaib, langsung to the point, namanya si Polan gitu. Itu bukan dia yang memberitahu. Kalau menurut saya bukan. Ya, karena apapun ceritanya, banyak makhluk gaib yang hadir dalam proses mediumisasi itu sistemnya sistem paksa, begitu loh. Kalau dia bisa tahu sebelum itu, pastinya dia akan bersembunyi, berondok itu Bang. Oh, iya, itu. Iyalah. Gitu. Nggak mungkin dia akan mengasih tahu, gitu loh. Ini kemudian saya bertanya seperti ini, apakah ada perbedaan mediator yang tanpa dibekali pengetahuan ilmu dengan yang sudah ada bekal pengetahuan itu? Beda.
bagi mereka yang sebagai mediator tanpa latar belakang ilmu yang mencukupi atau ilmu yang mumpuni terkait masalah itu, ya mediator itu sifatnya hanya sebagai alat peraga saja, hanya sebatas media saja. Yang taunya sadar dimasukin, nggak sadar setelah itu kembali sadar dan tidak ada efek negatif ataupun positifnya. Beda dengan mereka-mereka yang ada latar belakang keilmuan, ya ada efeknya tapi efek yang positif gitu. Dalam bentuk apa? Semakin meningkat daya kepekaannya, kan begitu Bang. Itulah di situ perbedaannya. Jadi disitulah perbedaannya ya antara yang sudah mempunyai bekal keilmuan dan hanya mediator sebatas yang hanya modal niat dan menyiapkan badan itu saja udah. Iya, tanpa kesiapan ilmu. Beda. Seperti itu. Iya. Makanya sebetulnya mungkin ya salah satu tujuan guru kita ya itu menggembleng kita melalui proses mediumisasi sebagai mediator. Ya mungkin salah satu tujuannya kan ya untuk mengasah daya kepekaan spiritual kita sebetulnya. Gitu. Jadi bukan semata-mata hanya sebatas ya mencoba membuat hiburan gitu, tidak kalau menurut saya begitu. Tadi ada Kang Anto yang sudah masuk di sini. Ya udah masuk ke dalam belum? Iya, belum dimasukin jin itu ya. Tapi udah masuk ke dalam nih. Kang Anto mau nimbrung tidak di sini? Masih banyak ini calon-calon mediator sebetulnya. Iya. Karena baru beberapa kali saja saya mengalami bisa menerima energi itu, itulah yang terjadi selama ini. Ya, jangan heran, jangan terkejut. Ya memang seperti itu. Dan itu salah satu tujuan guru kita menggembleng kita. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Untuk sementara dihentikan dulu meditasinya. Iya. Kita mencoba untuk berkomunikasi. Iya, terlalu banyak meditasi tanpa penghayatan pun nanti susah. Iya. Sampai-sampai mohon maaf ya, lupa memberi salam sama kawan-kawan. Ya monggo sudah ikut serta di sini ya, kalau mau ikut sumbangsi komunikasi boleh, apa yang kiranya mau ya, kita bahas boleh. Bahkan kemarin itu saya ada merasa terkejut kan Dewa. Maksudnya ketika saya di gelap-gelap itu ada sesosok seperti kuntilanak begini sama saya. Maksudnya langsung menjual saya begini, melihat saya. Oh ya, mungkin simpatik dianya. Iya. Ya secara tidak langsung berarti Bang Akmal sudah mulai dikenal di alam gaib. Iya. Seperti itu Kang Dewa. Ya udah bisa lah dijadikan penghulu makhluk gaib, sudah bisa lah. Iya. Sebetulnya udah dikenal. Ya kadang-kadang kan mungkin selama ini ya makhluk gaib cuma kenal nama tapi belum kenal rupa kan begitu. Ini kan udah sampai ada tadi makhluk gaib kuntilanak ya. Berani tampil dengan percaya dirinya memanifestasikan wujudnya yang begitu anggunnya kan begitu. Gitu. Ini salah satu bukti kalau daya spiritual Bang Akmal tanpa disadarinya ini sudah melalang jagat, terutama di dimensi lain. Tapi ya terkhusus di alam kuntilanak dulu lah mungkin kan gitu. Iya. Bang Anto kalau mau ikut nimbrung ngobrol-ngobrol boleh. Nah, sebenarnya yang gue tanya sama Bang Gusti, kayak apa sih rupanya tuyul kan gitu kan? Iya. Pendek-pendek. Ya. Itulah sepenglihatan saya seperti itu. Tandanya lebih kurang seginilah ya. Yang jelas botak tidak memakai baju, hanya memakai kalau kita bilang
cawet ya. itu. Tapi nggak bisa kita ratakan juga seperti itu. Ya, Saya juga pernah mengalami jumpa tuyul yang rambutnya panjang kok, tapi saya bukan dari golongan tuyul, bukan. Ada yang rambutnya panjang juga. Oh, ada juga kan? Ada. Itu jenis tuyul laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Iya. Ada juga tuyul yang gondrong. Karena tuyul itu satu golongan tuyul, tapi bukan berarti satu bentuk kan begitu. Tuyul kan beraneka ragam bentuknya begitu. Ternyata untuk memahami dimensi gaib ini cukup luas ya. Ya harus sering berlatih dan harus sering menjajakan diri di dimensi-dimensi alam lain, Bang. Ya, supaya semakin banyak yang kita saksikan, semakin banyak yang kita ketahui. Memang seperti itu. Kalau sifatnya sesekali ya nanti ya taunya oh kuntilanak cuma ini aku jumpa kuntilanak peot mukanya, berarti kuntilanak peot ya nggak semuanya kan begitu. Iya. Oh yang ini rambutnya agak pendek kan gitu. Siapa tahu ada kuntilanak yang nanti pincang juga, kita nggak tahu juga kan begitu. Syukur-syukur ada kuntilanak yang agak cantik kan, bisa untuk stok cadangan Bang Anto, boleh juga kan begitu. Maksudnya sebagai apa, stok tamu undangan masuk kan begitu. Ini kira-kira Kang Anto penasaran lagi nggak untuk mencoba? Penasaran lah Bang. Penasaran. Dan nanti ya kupayakan gimana untuk meningkatkan untuk kepekaan itu tadi ya. Tadi kan di dalam sudah meditasi ya. Ya udah. Ditegur sama Kang Dewo. Tapi mohon maaf lah, untuk membatalkan meditasi Bang Anto nggak bisa kami menyambut dengan ikan panggang, nggak ada ini malam ini. Nggak ada. Kalau semalam ada ikan panggangnya. Ya, nah, meditasi pertama ya kita muliakan lah, iya. Masa meditasi? Itu sambutan kami, itu salah satu bentuk partisipasi kami terhadap apa yang Bang Anto lakukan. Saking seneng-senengnya kan begitu. Jadi harapan kami janganlah patah semangat, ya, lanjutkan. Selain penasaran ya kalau bisa ya Bang Anto itu mencoba menjadi mediator, bisa menerima energi gaib, itu jangan dilatar belakangi dengan rasa penasaran, jangan itu, tapi dilatar belakangi karena keingintahuan, semangat yang tinggi. Iya. Jadi kalau cuma dilatar belakangi hanya sebatas rasa penasaran, begitu udah bisa sudah itu kan begitu, jangan. Harus ada peningkatan terus. Karena kan dimensi gaib tidak hanya di kuntilanak dan hanya setingkat gendarwo ya Kang Dewa. Masih banyak lagi tingkat-tingkatan lain. Ya, tapi terkait proses yang akan kita jalankan ya itu sesuai dengan apa yang nanti didahulukan oleh guru besar kita lah tentunya kan begitu. Bila mana ada hasil petunjuk ya, pada waktu melakukan proses meditasi, boleh kita bahas di sini Bang. Waktu meditasi tadi kan cuma kayak nampaknya apa kan ya, dia kayak ruangan kosong. Pertama dia gelap gini kan, ruangan kosong. Lepas itu ya gimana ya, kayak nampak cahaya gitu, terang putih membias gitu ya. Udah bisa ini. Bukan. Kebetulan tadi meditasinya di dalam. Oh iya, cahaya. Dia menghadap kamar saya yang gelap. Ada biasan lampu. Iya. Itu kehidupan alam nyata, bukan sebuah petunjuk dari dimensi lain. Bukan ya. Saya pikir sudah bisa langsung deteksi. Bukan seperti karena kan ketika kamu bilang tutup matanya Bang Anto, tutup mata ya nampaknya gelap. Begitu udah agak lama sedikit ya nampak terang ini pelan-pelan gitu. Nanti saya ini bisa saya gini kan ada cahaya lampu itu, begitu tutup gelap, kemudian pas dia kriap-kriap begini. bila mana sedikit ada pergerakan dan bayang-bayang di situ, bayang-bayang besar, jangan terkejut. Saya pastikan bukan Gandarwo itu di dalam ada Mas Joko itu.
Sudah, jangan terlalu jauh ke sana. Fokus untuk kesiapan bagaimana caranya bisa menerima energi gaib masuk ke dalam tubuh sampean, guna untuk mempertajam daya kepekaan Bang Anto. Itu saja dulu lah Bang Anto. Mungkin ini baru tutup mata dia gelap ya kan, lama-lama kan saya lampu dia. Daripada nanti kita berkomunikasi ya itu bercampur dengan ilusinya Bang Anto, kayaknya cukup lah kita komunikasinya, kita akhiri sampai di sini aja dulu lah. Iya, oke.